Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Zardi dari PAII Angkatan 2024 dengan NIM 240410273. Di sini saya membuat tugas UAS, yakni membuat video dengan menjelaskan 8 materi yang sudah dipresentasikan anak-anak kelas. Baiklah, surat pertama yang saya ambil yakni surah Al-Kautsar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka berikanlah salat kamu Tuhanmu, dan berkorbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah yang terputus. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Di sini ada pun asbabun nuzulnya dari surah Al-Kautsar tersebut, yakni surat ini turun ketika kaum kafir Quraisy, khususnya Al-Aas bin Wal, mengejek Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang abtar. Buka kurung itu maksudnya terputus keturunannya atau punah. Setelah putra beliau Al-Quran wafat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini untuk menghindar Nabi dan mengatakan bahwa beliau justru diberi nikmat yang abadi, telaga Al-Kautsar, sedangkan para pembencinya yang sebenarnya terputus dari rahmat Allah. Mungkin dari asbabun nuzul tersebut diajarkan bahwa nikmat yang abadi dari Nabi Muhammad dan orang yang pembencinya, yakni orang-orang yang kaum kafir Quraisy. Adapun hadis terkait dengan surah Al-Kautsar 1 sampai 3 ini, hadis riwayat Imam Muslim dan Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, ia adalah sungai yang dijanjikan Tuhanku Azza wa Jalla kepadaku, di sang terdapat kebaikan yang banyak. Mungkin hadis tersebut berkaitan dengan asbabun nuzul itu. Lalu isi kandungan surah Al-Kautsar, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan perlindungan dan pembelaan psikologi secara mutlak kepada Rasulullah dari segala bentuk hinaan manusia. Kedua, kewajiban mutlak untuk menyukuri segala karunia nikmat dari Allah dengan dua pilar ibadah dan menegakkan sholat. Selanjutnya ada pun contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu selalu bersyukur atas nikmat yang sudah dikasih oleh Allah. Kedua, melaksanakan ibadah kurban, terutamanya ini membahas kurban pada hari raya Idul Adha. Ketiga, tidak berkecil hati atau membelas dan dengan dendam. Baiklah, selanjutnya surah yang kedua yang saya ambil, surah Al-Kafirun yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam surat Al-Kafirun tersebut ada asbabun nuzulnya, yakni para pemuka kaum Quraisy seperti Walid bin Mughirah dan Al-Anbi Wa'il mengajak Rasulullah SAW untuk berkompromi dalam hal ibadah. Mereka menawarkan agar Nabi menyembah berhala mereka selama 1 tahun, dan sebaliknya mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Maka Allah menurunkan surah ini sebagai penolakan tegas terhadap pencampuran agama atau aduk akidah.
Baiklah, hadis yang terkait dalam surah Al-Kafirun tersebut yakni diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Farwa bin Naufal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah, Qul ya ayyuhal kafirun, sebelum kamu tidur, kamu sesungguhnya ia adalah pembebas, berlepas diri dari kesyirikan. Maksudnya di sini surah Al-Kafirun, hadis tersebut kita tidak boleh syirik kepada agama Islam kita. Terus selanjutnya ada pun isi kandungan surah Al-Kafirun, yakni ada 4. Yang pertama itu garis tegas pemisah dalam hal teologi dan tata cara peribadaan. Yang kedua, konsep toleransi sejati dalam Islam. Kedua, menghormati tetangga atau teman yang non-muslim. Keempat, tegas menolak ajakan untuk mengikat peribadaan atau mengikuti simbol agama lain seperti Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya surah ketiga yang saya ambil yakni surah Al-Fil yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlin wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Quran surah Al-Fil ayat 1-5. Adapun terdapat asbabun nuzul dari surah Al-Fil, yakni surah ini diturunkan untuk mengingatkan kaum Quraisy tentang peristiwa besar yang terjadi pada tahun gajah. Tahap kelahiran Nabi tahun gajah. Abraha, penguasa Yaman, membawa pasukan besar dengan gajah untuk menghancurkan Ka'bah agar orang-orang beralih ke gereja megah yang dibangunnya di San'a. Allah menghancurkan mereka dengan mengirimkan burung ababil yang melemparkan batu dari tanah yang terbakar. Yakni batu tersebut menurutnya itu dari batu neraka langsung dilemparkan ke tentara gajah tersebut. Adapun hadis yang terkait dalam surah Al-Fil tersebut, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menahan pasukan gajah dari memasuki Mekah, dan sekarang Dia memberikan kekuasaan kepada Rasulnya dan orang-orang mukmin atasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, Allah itu sudah memahami dari pasukan gajah tersebut, dan Allah sudah merencanakan untuk melarangnya memasuki kawasan Mekah, terutama bagian Ka'bah. Lalu tentara gajah tersebut masih memaksa untuk memasuki area Ka'bah. Lalu Allah menjanjikan dan menurunkan bala bantuan, yakni burung ababil yang senjatanya yakni dari batu yang merupakan batu api langsung dari neraka tersebut. Adapun isi kandungan dari surah Al-Fil, yang pertama itu bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan segala bentuk tipu daya, makar, kekuatan militer dan kesombongan manusia yang ingin menghancurkan simbol agama Islam tersebut. Yang kedua yakni penegasan kemuliaan dan kedudukan suci Ka'bah serta kota Mekah yang senantiasa berada di naungan dan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala itu langsung. Baiklah, selanjutnya surah yang keempat yang saya ambil yakni Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum nafsahu fil majalisi fasahu yafsahillahu lakum wa idza qila suru wa yarfi'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilmi daraja wallahu bima ta'maluna khabir.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Adapun asbabun nuzul dari Quran surat tersebut yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Jumat di Sufah. Saat itu majelis Rasulullah SAW sangat padat ketika beberapa pahlawan perang Badar datang telat. Para sahabat yang telah duduk dahuluan tidak mau bergeser memberikan tempat duduk. Rasulullah kemudian meminta beberapa sahabat lain berdiri untuk memberikan tempat kepada ahli Badar tersebut. Ayat ini turun untuk mengajarkan adab kelapangan hati di dalam majelis ilmu. Jadi asbabun nuzul tersebut dalam surat Quran dalam Al-Mujadilah ini diajarkan adab dan kelapangan hati di dalam majelis ilmu tersebut. Adapun hadis yang terkait dari surah Al-Mujadilah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Baiklah, hadis tersebut maksudnya Allah itu suka dengan orang yang mencari ilmu dan dipermudah urusannya untuk menuju pintu surga. Adapun isi kandungan ayat surah Al-Mujadilah tersebut, yang pertama, pentingnya memiliki kelapangan dada atau hati, tanggung rasa dan kepatuhan terhadap regulasi etika di dalam ruangan sosial atau forum, misalnya itu adab ya, terutama itu di diskusi atau meeting lah. Yang kedua itu janji konkret Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat hambanya di dunia maupun di akhirat melalui perpaduan harmonis antara keimanan dan kelapangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya surah yang kelima yang saya ambil yakni Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu jatibu katsiran minaz-zonni inna ba'daz-zonni wala yajassasu wala yaghabu ba'dukum ba'dun ayyuhiddu ahadakum an yakalalahi khoim maina fakirhum huwattaqullahu innallahu tawabbur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa, dan janganlah mencuri-curi keburukan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Maksud dari arti Quran surah Al-Hujurat tersebut yakni kita tidak diperbolehkan prasangka buruk. Pertama itu prasangka buruk, itu dosa, dan jangan carilah mencuri keburukan dari orang lain. Yakni kita contohnya yakni kita tidak boleh mencari celah keburukan atau mengungkit sifat buruk dari kawan teman kita atau saudara lainnya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing. Baiklah, di sini maksud menggunjing ini kita tidak boleh mengatai atau mengatai keburukan, dan tidak boleh digosipkan. Dan yang terakhir ini yang dimaksud di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati. Nah, di sini maksudnya itu kita melakukan kebaikan nih, tetapi teman kita tersebut mau enaknya saja
Baiklah, selanjutnya asbabun nuzul dari surat Al-Hujurat ayat 12 tersebut, yakni ayat ini diturunkan berkaitan dengan Salman Al-Farisi yang pernah berjalan dan tertidur bersama dua orang sahabat lainnya. Ketika ia terjaga, kedua sahabat tersebut menggunjing Salman dengan mengatakan bahwa ia adalah orang yang suka tidur dan banyak makan. Lalu mereka menyuruh Salman meminta lauk kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda bahwa mereka telah memakan daging saudaranya sendiri karena gibah tersebut. Selanjutnya yakni hadis yang terkait dalam surah Al-Hujurat ayat 12 tersebut dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu gosip?" Sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Kamu menceritakan tentang saudaramu apa yang tidak dia suka." Hadis riwayat Muslim. Baiklah, isi kandungan surat tersebut ada dua bagi saya. Larangan destruktur bagi kesehatan sosial masyarakat, berprasangka baiklah dan janganlah suka bergibah. Dan yang kedua itu gibah dinilai sebagai kejahatan moral yang sangat menjijikan. Dianalogikan itu seperti memakan daging bangkai atau saudara kandungnya sendiri atau teman lah. Contohnya di kehidupan sehari-hari, yakni kita harus menjaga lisan dari mulut dan jempol kita di media sosial agar tidak menyebarkan hoaks, gosip dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya surat yang ke-6 yang saya ambil yakni Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Maksudnya dari arti tersebut kita tidak dilarang untuk berzina, sepertinya menyentuh wanita, pacaran dan lain-lain. Dari Quran surah Al-Isra tersebut terdapat asbabun nuzul atau konteks larangan lah ya. Secara umum ayat-ayat dalam surah Al-Isra ini mengatur tatanan sosial masyarakat muslim yang baru tumbuh. Ayat ini turun sebagai perspektif pencegahan mutlak dan dari budaya jahiliyah yang membebaskan pergaulan seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah yang merusak nasib dan keharmonisan manusia. Maksudnya dari asbabun nuzul ini kita tuh dicegah dari budaya jahiliyah atau zaman bodoh. Pada waktu itu banyak budak-budak itu wanita yang seperti diperkosa, disecarakan seksual di depan mata dan lain-lain. Baiklah, hadis terkait dari Quran surah Al-Isra ayat 32 ini yang ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah ditetapkan atas anak Adam bagian zinanya yang tidak dapat dihindari. Zina mata adalah menendang, zina telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara kotor, zina tangan adalah menyentuh jenis lawan yakni wanita, zina kaki adalah melangkah itu maksudnya melangkah ke tempat diskotik atau yang haram lah, atau melangkah ke judi. Dan hati ini berangan-angan, lalu kemaluan, membenarkan atau mendustakan. Dari isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 32 ini, yang pertama ini penerapan metode proteks hukum Islam yang ketat. Pintu masuk sarana dan segala hal dapat menjerumuskan seseorang mendekati zina di hukum Islam tersebut. Yang kedua itu pengasaan nilai moral, bahwa zina itu pergaulan bebas, merupakan kejahatan seksual, keji, jijik, merusak tatanan psikologis, kesehatan fisik, mental, serta memutusi garis keturunan yang suci atau najis. Contoh kehidupan sehari-hari yakni menandai batas interaksi sosial dengan lawan jenis dan menjaga pandangan mata dan tutur kata, lisan dan
dan menjaga cara berpakaian yang menutup aurat dengan sopan, atau jangan menonton video-video yang negatif lah, yaitu yakni zina mata. Baiklah, selanjutnya surat yang ketujuh, yang saya ambil Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasanurudduna illa ilmi ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, dan diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah At-Taubah ayat 105. Jadi dalam arti surat At-Taubah tersebut yakni kita diwajibkan bekerja dengan duit halal, jangan yang haram. Selanjutnya, adapun asbabun nuzul dari Quran surah At-Taubah ayat 105 ini, yakni ayat ini turun berkenaan dengan sikap kaum munafik yang malas berjuang dan selalu mencari alasan untuk mengkikir dan kewajiban sosial dan agama seperti perang Tabuk. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap amal baik yang tulus maupun yang pura-pura akan diperlihatkan dengan jelas di hadapan Allah, Rasul, dan kaum muslimin di akhir kelak. Terutamanya di alam bazar nanti akan dilihatkan satu persatu dosa-dosanya ataupun pahala-pahala yang baiknya. Adapun hadis yang terkait dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 tersebut, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Salah. Maaf, sebelumnya hadis yang terkait dari Quran At-Taubah ayat 105 ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang bekerja dengan tekun, apalagi dengan duit halal, apabila ia melakukan suatu pekerjaan. Hadis riwayat Al-Baihaqi, hadis riwayat Rasulullah. Dalam isi kandungan ayat tersebut, kewajiban kolektif setiap muslim untuk membangun kerja tinggi, produktif, serta tidak bermalas-malasan. Yang kedua, kinerja kerja manusia selalu terputus real oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan lingkungan mukmin, serta bernilai akuntabilitas mudah di akhirat tersebut. Contohnya nih, di dalam kehidupan sehari-hari, belajarlah dengan giat selaku mahasiswa seperti saya, mengerjakan tugas-tugas perkuliahan secara mandiri dan penuh integras dan tekun. Baiklah, selanjutnya yang surah ke-8, yakni yang saya ambil Quran surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa iz qala luqmanul linihi wa huwa ya'izu ya yunnabla nusriku billah inna syirka lazulmu azim wa wasainal insana wa biwalidihi hamaluhu ummu wahna alla wa inni wasiluhu fil amin amani aniskur liwalidika illa masyiruh. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar, dan kami perintahkan kepada mereka manusia berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertumbuh-tumbuh. Quran surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14.
Adapun asbabun nuzul dari ayat tersebut, yakni menceritakan kisah Luqman Al-Hakim, seorang hamba soleh dan mendidik anaknya. Allah menghasilkan dialog sebagai cetak biru pendidikan karakter terbaik bagi umat manusia, di mana penanaman akidah akhlak atau anti keyakinan diletakkan di urutan pertama, kemudian langsung diikuti dengan adab menghormati orang tua. Adapun hadis yang terkait dari Quran surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14 tersebut, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Maqasid. Ia bertanya kepada Nabi Muhammad, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Maksud dari hadis yang terkait tersebut yakni amalan yang besar yang bisa membawa surga tersebut, yakni pertama itu sholat tepat pada waktunya. Yang kedua yakni kita harus menghormati dan berbakti kepada orang tua, menjaga adab lisan dan jangan menyakiti orang tua lah, bahwa orang tua itu sukses dan menganggap dan mengakui bahwa itu orang tua kita. Selanjutnya isi kandungan surah Al-Luqman ayat 3-14 ini, yang pertama, pendidikan tauhid dan menanamkan akidah akhlak moral dan dalam diri anak adalah pondasi utama yang wajib dilakui pertama kali sebagai orang tua. Untuk kedepannya biar kepribadian anak tersebut lebih baik dan tidak lebih liar. Yang kedua, kewajiban moral terbesar kemanusiaan, yakni berbaktilah secara total kepada orang tuamu, utamanya yang ibu yang melahirkan kamu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.